ditujukan kepada para pelaku perjalanan internasional maupun individu yang terdampak daerah endemis. Banyaknya kurang sadarnya masyarakat ini bisa membuat kita terinfeksi bakteri-bakteri yang sebenarnya bisa dicegah melalui vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Dokter, wabarakatuh. selamat datang di Terima podcast. kasih. Iya. Semoga nanti bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di podcast ini ya. Siap, terima kasih. Halo sahabat Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Kita jumpa lagi di podcast RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen dengan tema layanan vaksinasi internasional. Di podcast kali ini kita mengundang dokter vaksinasi yang nanti bisa lebih menjelaskan bagaimana pelayanan vaksinasi di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Silakan Bu Dokter untuk menyampaikan mungkin informasi atau memperkenalkan diri. Siap, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi sahabat sehat Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Pagi ini berjumpa dengan saya Dr. Fiftin sebagai salah satu dokter vaksinator di klinik vaksin RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Jadi saya bersama dengan Pak Dr. Lulus spesialis penyakit dalam, kami yang membawahi poliklinik vaksin di RSSP ini. Terima kasih undangannya. Ini Bu Dokter, untuk mengawali obrolan kita ya. Bagaimana atau maksudnya apa ya layanan vaksinasi internasional di RSUD ini? Oh ya, baik Bu Lisna. Jadi pelayanan poliklinik vaksinasi internasional ini ditujukan kepada para pelaku perjalanan internasional maupun individu yang terdampak daerah endemis. Jadi sebenarnya nggak cuma buat vaksinasi internasional saja. Jadi tergantung keperluannya itu tadi. Iya. Jadi untuk masyarakat umum masih bisa dilayani. Masih bisa. Jadi tidak hanya pelaku perjalanan saja. Iya, betul sekali. Terus untuk apa saja vaksin yang wajib untuk dilayani di RSUD ini? Vaksin wajib. Baik, untuk vaksinasi internasional sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vaksin wajib dan vaksin tambahan. Untuk vaksin wajibnya tergantung negara yang dituju. Karena seringnya yang datang ke kami adalah jamaah umroh, jamaah haji. Itu seringnya memang vaksin wajibnya ada dua. Yang pertama ada vaksinasi meningitis meningokokus dan yang kedua poliomyelitis. Untuk yang negara lain seperti Afrika dan Amerika Selatan itu biasanya dicari vaksin yellow fever begitu. Berarti untuk selama ini yang banyak dilayani baru yang jamaah haji, umroh, iya betul, haji sama umroh. Untuk masyarakat umum mungkin karena infonya belum tersampaikan ya, jadi masih banyak yang belum tahu. Iya betul. Untuk selanjutnya ini apakah vaksin yang sudah disampaikan tadi ini hanya untuk pelaku perjalanan saja atau bisa untuk masyarakat umum yang membutuhkan? Iya, baik. Jadi vaksinasi yang diberikan tadi bukan hanya untuk pelaku perjalanan internasional, tapi juga bisa menjadikan masyarakat yang terdampak di daerah endemis bisa lebih safety. Misal ke kami juga tenaga kesehatan itu dapat vaksin seperti hepatitis dan juga vaksin lain yang diperlukan sesuai yang dibutuhkan di lingkungan kerjanya, begitu. Jadi vaksinasi tersebut jamaahnya banyak sekali ya yang berkunjung di sini. Wah, alhamdulillah banyak untuk tahun ini. Iya, alhamdulillah banyak. Iya. Kalau untuk umum masih kecil ya yang minta divaksin itu. Betul, karena mungkin berpikirnya kalau vaksin itu dibutuhkan hanya untuk pelaku perjalanan saja. Padahal banyak sekali yang bisa divaksin tambahan di sini juga. Apakah ada kriteria khusus untuk mendapatkan vaksinasi internasional itu ada syaratnya? Ada, syarat khusus. Iya. Jadi kalau untuk vaksin internasional seperti meningitis meningokokus tersebut ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu tidak sedang demam ataupun sedang terinfeksi bakteri lain yang menyebabkan individu itu harus mengkonsumsi antibiotik. Yang pertama itu. Yang kedua adalah
apabila adanya alergi, atopik, atau juga adanya penurunan sistem imun yang signifikan seperti pada pasien autoimun ataupun pasien HIV dan lain-lain. Lalu juga untuk wanita hamil ada kriteria khususnya, adalah usia kehamilannya berada pada 27 sampai 36 minggu. Jadi kalau sebelum 27 minggu tidak bisa, dan setelah 36 minggu tidak dapat divaksin. Berarti Begitu. kondisinya kalau dilayani vaksin tuh harus kondisinya benar-benar fit gitu ya. Betul, harus benar-benar fit. Jadi Iya. kalau yang sedang sakit itu Baiknya ditunda dulu. ya. Iya, betul. Untuk selanjutnya Dok, ini perlu dijelaskan juga, Iya. ini apakah ada tarif untuk pelayanan vaksinasi ini, untuk mungkin untuk meningitis, untuk vaksin-vaksin yang lain itu apakah tarifnya juga berbeda-beda? Oh iya, jadi kalau untuk vaksin jamaah haji dan jamaah umrah seperti yang saya jelaskan tadi, yang diwajibkan kan adalah vaksin meningitis meningokokus dan juga poliomielitis. Kebetulan di tempat kami kalau untuk 2 vaksin itu diberi harga 325.000 untuk yang tidak wanita usia subur. Kalau yang seperti saya jelaskan tadi, wanita usia subur itu dikenakan biaya untuk PP tes, ada tambahannya, jadi tambah 23.000. Kalau untuk selain itu tetap 325.000. Berarti untuk pelayanan vaksin itu satu pasien itu hanya bisa mendapatkan satu jenis vaksinasi atau bisa untuk vaksinasi lain, umpamanya meningitis sama apa gitu? Oh iya, jadi bisa dibarengkan vaksinnya karena bakterinya tadi kan tidak hidup. Jadinya misalnya pasien mau vaksin meningitis tambah vaksin IPV atau vaksin polio, misalnya masih mau nambah vaksin influenza, ini masih bisa juga. Jadi iya. satu pasien bisa 2 kali dua atau 3 vaksin Oh, bisa. Iya. Terus itu kalau vaksin meningitis itu untuk pencegahan penyakit apa tuh Dok? Vaksin meningitis itu untuk pencegahan penyakit meningitis atau radang selaput otak. Nah ini kayak yang sering kita dengar dulu, ada misalnya ada artis yang Ashanti pulang umroh kena itu ya. Nah itu karena lingkungannya endemis tapi mungkin tidak divaksin sehingga ada keterlambatan penanganan. Terus imunnya juga imunnya juga kurang bagus. Betul. Bahkan untuk vaksin meningitis ini dianjurkan adalah 30 hari sebelum keberangkatan karena pas itu imunnya sudah terbentuk bagus-bagusnya. Kalau misalnya mepet waktunya, imunnya belum terbentuk dengan baik. Berarti ada rentang waktunya. Betul, ya, 1 bulan. Iya, Satu sekitar bulan. 4 minggu sampai 1 bulan. Jadi 1 kali vaksin, contohnya vaksin meningitis itu nanti rentang waktu untuk masuknya imun itu 1 bulan. Iya. Seperti itu. Untuk pembentukan imun yang terbaiknya memang 28 hari sampai 30 hari. Tapi kalau untuk rentang panjangnya vaksin ini 3 tahun baru bisa nanti divaksin ulang. Jadi satu vaksin itu enggak setiap tahun boleh, tapi bisa 3 tahun. Iya. Untuk di klinik vaksin internasional di RSUD Dr. Suhadi Priyanegara ini, apakah bisa melayani vaksin lain? Maksudnya untuk dalam negeri mungkin ada vaksin tambahan gitu, apakah ada? Baik, jadi kalau untuk di poliklinik vaksin tidak hanya menyediakan vaksin internasional tapi juga bisa vaksin tambahan untuk bayi ataupun dewasa. Jadi pengampunya klinik vaksin itu ada banyak. Ada dokter anak, misalnya ada vaksin wajibnya anak dari DPT, polio dan lain-lain juga bisa dilayani. Dan untuk vaksin dewasa seperti vaksin HPV itu juga dilayani oleh dokter Obsgyn. Dan untuk vaksin dewasa seperti influenza ataupun PCV bisa dilayani dokter penyakit dalam. Jadi kombinasi dokternya banyak. Berarti untuk pelayanan vaksinasi itu khusus dilayani di poliklinik vaksin. Betul, seperti itu. Jadi nanti masyarakat biar tahu kalau mungkin kalau ini Dok, ini banyak masyarakat yang tanya vaksin COVID itu apa masih dilayani? Kalau untuk vaksin yang COVID ya, biasanya untuk syarat-syarat kerja. Oh iya, jadi kalau untuk vaksin COVID bisa dilayani asalkan biasanya inden dulu, karena kan kadang vialnya tidak ready. Jadi bisa inden di nomor poliklinik vaksin, nanti bisa diinfokan kapan vaksinnya. Oh begitu. Karena banyak masyarakat yang tanya biasanya apa di puskesmas atau di rumah sakit itu melayani vaksinasi COVID seperti itu. Jadi dari penjelasan Bu Dokter nanti bisa untuk informasi ke masyarakat bahwa kalau mau menginginkan vaksinasi harus inden dulu. Betul, iya. Terus ini Dok, ini yang di luar pembicaraan ini ya, apakah
untuk vaksinasi ini bisa menggunakan layanan BPJS? Oke, baik. Saya jawab untuk yang vaksin bisa BPJS atau tidak, jawabannya tidak. Ini masih tarifnya umum, dikarenakan kalau BPJS biasanya untuk meng-cover jenis-jenis penyakit tertentu, yaitu penyakit yang sudah terdampak. Misalnya nih pasien sudah fix kena penyakit meningitis gitu bisa dipakai. Tapi untuk preventif seperti pemberian vaksinasi atau imunisasi ini belum dijamin sama BPJS. Jadi masih pasien umum. Iya. Seperti itu. Untuk alur pendaftaran dari Poliklinik Vaksin RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen bisa dipesan melalui WA ataupun telepon pada nomor di bawah ini, atau bisa juga langsung datang ke Poliklinik Wijaya Kusuma di Gedung Baru bagian timur. Terima kasih Dok. Untuk selanjutnya itu mungkin bisa disimpulkan dari obrolan kita ini untuk disampaikan ke masyarakat luas. Baik, jadi untuk kesimpulannya, jadi banyaknya kurang sadarnya masyarakat ini bisa membuat kita terinfeksi bakteri-bakteri yang sebenarnya bisa dicegah melalui vaksin. Jadi vaksinasi internasional ataupun tambahan tadi tidak hanya diperuntukkan oleh pelaku perjalanan internasional, tapi semua masyarakat terdampak. Jadi misalnya masyarakat daerah endemis meningitis bisa divaksin meningitis meningokokus, ataupun untuk tenaga kesehatan juga bisa diberikan vaksin hepatitis B, karena kita kan kontak terus sama pasienan ini supaya lebih safety. Juga sekarang ada vaksinasi influenza karena sedang banyak batuk pilek nggih. Kalau vaksin influenza bisa diberikan 1 tahun sekali sehingga dapat membentuk kekebalan yang baik. Begitu. Jadi vaksin influenza di rumah sakit ini juga melayani. Iya, betul. Ada. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Mungkin nanti untuk podcast selanjutnya nanti Bu Dokter bisa memberikan tema vaksin yang mungkin masyarakat belum ketahui. Mungkin kalau ada info-info lagi ya Bu Dokter. Siap. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen, baktiku untukmu. Terima kasih.